Nah, jadi semua ini akan sukses kalau nomor satunya udah benar, investment tesisnya yang benar. Bagaimana membuat cerita yang menarik buat investor, itu yang paling penting, Pak. Saya sering sekali melihat klien saya, kalau kita lihat buku laporan keuangan perusahaannya, perusahaan besar, tiba-tiba ada cicilan apartemen dari owner, cicilan mobil Mercy dari owner, gitu kan. Nah, kita cek mobilnya STNK bukan atas nama perusahaan, gitu kan, atas nama owner, gitu. Ya, sah-sah saja, Pak. Sah-sah saja. Itu karena perusahaan Bapak sendiri, gitu kan. Sah, sangat sah sekali. Tapi ketika Bapak cari partner gitu kan, ya kalau Bapak mencatat itu mobil tercatat di perusahaan, ya of course namanya atas nama perusahaan Bapak. Itu yang diminta oleh, itu yang diinginkan, fairness-nya untuk investor. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih bagi para member yang sudah hadir lagi. Dan di sini saya lihat ya memang banyak sih dari miniclass sebelumnya ya. Dan topik bulan ini agak berbeda. Topik bulan ini sukses di maritim. Jadi kita membahas banyak tentang cara membangun suatu bisnis maritim. Jadi minggu lalu kita bahasnya dengan salah satu pemilik atau owner lah ya, dari perusahaan yang membuat layar. Dan minggu ini kita undang Pak Hadi untuk menceritakan gimana sih kita mencari pemodal untuk mengembangkan bisnis kita. Dan ke depan itu akan lebih banyak topik-topik yang menarik lagi nih. Sampai kita kalau nggak salah ada 4 sesi untuk sukses di maritim. Dan hari ini saya memperkenalkan Pak Hadi ya, selaku Head of Investment Banking di MNC Sekuritas. Ya. Selamat datang Pak Hadi. Ya. Ya. Ya, Pak. Dan hari ini Pak Hadi akan membawa topik yang menarik ya. Jadi teman-teman pasti bingung sih kalau sudah ada bisnis, gimana sih kita ekspansi, gimana sih kita membuka cabang. Nah, itu semuanya kan pasti perlu dana. Dan hari Pak Hadi lah selaku pakar dalam ini. Jadi kita mungkin bisa mulai. Jadi Pak Hadi mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Pak. Ya. Suara saya reception gimana? Oke ya, Pak? Bagus, Pak. Oke, siap. Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya, terutama yang menjadi forum komunitas perkapalan Kapal Aku. Pak Roland, terima kasih sudah diberikan waktu untuk diskusi. Sebenarnya bukan presentasi ya, tapi saya lebih suka diskusi gitu, sharing pengalaman gitu ya, saling mengisi gitu kan ya, karena tentunya pengalaman Bapak Ibu di sini jauh dari saya gitu. Perkenalkan ya Pak, Bu, nama saya Hadi Pranggono, saya itu Head Investment Banking di MNC Sekuritas. Ya mungkin beberapa Bapak Ibu mungkin kurang familiar dengan term atau terminologi apa itu investment banking, tapi ada sebagian mungkin sudah pernah tahu gitu ya. Tapi kurang lebih ini mungkin perkenalan, dan juga apa yang akan saya bawakan dari hari ini itu adalah, yang akan kita diskusikan ini adalah sebenarnya ranah dari pekerjaan investment banking. Bagaimana membantu suatu perusahaan untuk mendapatkan investor gitu kan. Saya sendiri sudah sedikit perkenalan 12 tahun berkarir di investment banking. Kalau dihitung-hitung, kalau Ibu tahu tentang IPO, penawaran umum perdana, perusahaan menjadi sebuah perusahaan TBK, mendapatkan dana dari masyarakat, saya udah kurang lebih ada 10, kalau nggak salah ada perusahaan saya IPO-kan. Saya bantu IPO, dan kalau surat hutang kayaknya udah puluhan juga, gitu kan. Berarti kan itu yang berhasil, yang saat ini lagi proses juga mungkin pasti lebih banyak lagi. Jadi sudah lumayan banyak saya ketemu dengan perusahaan, malah ya kadang-kadang malah kita itu
seakan-akan jadi dokter buat perusahaan gitu. Kadang-kadang kita dipanggil aja, minta pendapat ini perusahaan saya enaknya ngapain ya gitu, apa yang kurang gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Roland. Topiknya cukup menarik. Alternatif strategi pendanaan, ya, memang dari kapasitas kami selaku investment banking, dan sebelum dengan kapal aku ini kita juga pernah diundang sama komunitas Abupi. Betul, Pak. Ya, pelabuhan kalau nggak salah itu. Saya diminta untuk memberikan ke sana dengan topik yang sama, tapi waktu itu khusus IPO. Nah, sekarang kita akan bahas apa aja sih pendanaan di Indonesia, secara global itu seperti apa gitu kan. Mungkin kita bisa mulai ya. Saya izin untuk mulai ya, Pak Roland ya. Ya. Teman-teman, ini mungkin kadang-kadang webinar itu kan karena satu arah agak sedikit, mungkin ada sedikit boring. Nanti kalau ada pertanyaan atau spesifik langsung di chat ya Pak Roland ya. Betul, di bawah kita ada Q&A sama chat. Kalau chat itu untuk mungkin perkenalkan diri ya. Kalau Q&A itu untuk pertanyaan yang akan ditanyakan ke Pak Hadi. Oke, nanti kalau misalnya saya kelewat ada pertanyaan, mohon diingat ya Pak Roland. Oke, kita nanti last sih Pak, setelah presentasi nanti kita akan bahas Q&A. Jadi teman-teman langsung aja diketik di Q&A kalau ada pertanyaan. Ya. Oke, kita masuk ya. Kita masuk, Pak. Saya tuh setiap kali ketemu sama owner atau shareholder, itu kan, itu kadang-kadang ada pemahaman yang berbeda. Karena bedanya adalah, mungkin karena saya berkutat di dunia keuangan, kita biasa pakai suatu terminologi khusus. Teman-teman bisa dengar saya? Atau Pak Roland, suara saya ke bawah masih terdengar? Ya, ini tadi agak ngeheng sih Pak, entah saya ngeheng atau Bapak. Oh ya udah, oke. Ya udah, siap. Diulang Pak. Ya. Oke, jadi balik lagi. Ada pemahaman yang kadang-kadang kurang sama karena saya di dunia finansial dengan berbagai macam investor yang kita temui baik domestik atau global gitu ya. Dengan pemahaman bagaimana suatu shareholder atau owner atau founder mengolah bisnisnya dari awal sampai akhir, pasti akan sering ketemu sama orang-orang yang mengaku sebagai investor. Ya kan? Kadang-kadang kebingungan berbagai macam metode yang disampaikan, sebenarnya arahnya itu dari mana. Oleh karena itu penting sekali, karena dunia keuangan itu memang sudah diatur sedemikian rupa, aturannya sangat rigid, oleh karena itu kita coba untuk merefresh kembali mapping dari potensi pendanaan investor itu seperti apa. Jadi saya mesti nge-refresh lagi. Nah ini izin nih, mungkin agak sedikit kontekstual, tapi ini menjadi fondasi kita untuk diskusi selanjutnya. Nah, kalau kelihatan panas saya ini, ya kan, tentunya Bapak Ibu tentunya sudah tahu bahwa perusahaan itu untuk melakukan usaha butuh aset. Aset itu didanai oleh dua hal, Pak. Either itu hutang, pastinya, atau saham. Jadi ketika Bapak Ibu membuat perusahaan dalam berjalan waktu, itu pasti menggunakan dana keluarga. Dana Bapak Ibu sendiri kan pastinya. Lalu mulai berpartner dengan orang lain, ada shareholder lain, keluarga lain yang masuk berpartner. Oleh karena itu ada mungkin bagi hasil atau dividen dan sebagainya. Gitu kan. Baru Bapak mulai mencoba untuk leasing atau di bank, atau keduanya juga dilakukan. Either pertama kali leasing, terus beralih kepada bank, atau banknya sudah penuh, terus mencoba untuk mendapatkan leasing. Jadi ini adalah mekanisme yang sudah pasti umum terjadi di Indonesia. Karena memang budaya kita itu adalah berkembang daripada budaya perbankan gitu. Nah, yang mau saya bawa adalah bahwa dunia finansial ini sangat luas. Investor itu yang bisa berinvest di Indonesia itu nggak hanya investor yang ada di Indonesia, tapi memang global. Nah, memang tugas untuk menarik investor global masuk ke Indonesia atau investor lokal masuk ke suatu perusahaan itu memang tugas kami selaku investment banking.
kami coba petakan. Ini mungkin agak beda dengan pemahaman lainnya. Kita petakan ada 2, Pak, karakteristik utama. Yang pertama itu adalah karakteristik investor yang berinvestasi pada produk-produk pasar modal, yang dimana ini diatur oleh OJK. Ini aturannya sangat rigid. Itu produknya kalau untuk utang pasti Bapak Ibu pernah dengar kata-kata obligasi atau suku. Nah, obligasi atau suku itu sama dengan kayak utang bank, tapi bentuknya adalah paper. Ya. Jadi misalnya PT Hadi mengeluarkan surat hutang, artinya Pak Roland membeli surat hutang saya, berarti saya berhutang dengan Pak Roland sejumlah 10 miliar misalnya. Nah, saya memiliki kewajiban untuk mengembalikan pokok setelah misalnya 5 tahun. Nah, itulah prinsip dari obligasi. Lalu capital market memberikan juga produk namanya penawaran umum perdana saham. Ya kan? Jadi sekian persen saham dibagikan kepada masyarakat dengan pembelian dana yang masuk ke dalam perusahaan. Nah, dana tersebut bisa digunakan untuk pengembangan berikutnya. Ya kan? Tapi nanti kita akan bahas bahwa perjalanan dari saat ini, Bapak Ibu menuju ke capital market, itu memang perjalanan yang cukup rigid gitu. Ada alternatif di tengahnya. Sebenarnya pasar ini sangat berkembang sekali di negara-negara yang di luar negeri gitu, mulai Amerika, China, ya itu pasar alternatifnya udah jalan. Artinya ada investor-investor, kan biasanya investor tuh rigid, hanya bisa melakukan investasi di perusahaan TBK. Nah, dia ini berinvestasi di pasar di perusahaan-perusahaan yang tertutup. Perusahaan-perusahaan yang tertutup. Itu jadi ada investor yang berikan pinjaman langsung, ada investor yang menjadi buyer terhadap surat utang tapi yang sifatnya private, ada, itu namanya note issuance gitu kan. Ada mungkin kalau yang perkapalan pernah mendengar tentang Export Credit Agency, ECA, misalnya membeli kapal dengan menggunakan fasilitas ECA juga ada gitu kan. Lalu kalau kemarin, kalau kita lihat dari sisi ekuitas gitu ya, untuk pasar alternatif gitu kan, itu kan ada ada investor institusi di luar sana yang bisa masuk sebagai pemegang saham juga, gitu kan. Dan juga ada yang bisa masuk misalnya pemegang saham tapi sifatnya preference. Nah, ini macam-macam peta potensi pendanaan yang biasanya terjadi di Indonesia. Sebagai contoh kayak Gojek misalnya. Wah, itu kan benar-benar fenomenal sekali, Tokopedia. Nah, itu masuk ke ranah-ranah alternatif. Dia tidak masuk ke capital market dulu, tapi menggunakan alternatif. Kenapa? Karena peminatnya banyak. Nanti kita akan lihat seberapa besar dana yang ada di global itu. Investornya ada di sini. Mulai dari individu high net worth itu yang orang dalam tanda kutip memiliki kekayaan. Kalau misalnya di bank itu di wealth management ya, yang tabungannya ada range paling tinggi lah, yang kaya lah dalam tanda kutip gitu ya. Lalu ada dana pensiun, aset manajemen, korporasi kayak Astra, dia bisa melakukan investasi gitu kan, karena kelebihan dana dia melakukan investasi. Ada family office, ada bank juga, asuransi. Nah, ini mungkin yang lagi inilah ya, yang lagi tren juga, ada hedge fund, growth fund, private equity, sama private debt. Ya, ini mappingnya. Mungkin agak membingungkan, tapi kita coba bagaimana kita cari ya, gimana sih flow money-nya gitu. Karena ini mesti saya tunjukkan juga. Gitu kan. Ini adalah flow money dari para investor menuju ke perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Kita balikin lagi ke basic lagi gitu kan. Jadi memang di paling pojok kiri itu memang lembaga-lembaga yang produktif ya, menghasilkan dana dan memiliki dana di endpoint paling ujung. Mereka bisa melakukan investasi langsung ke perusahaan yang membutuhkan pendanaan, atau dia juga melewatkan ke berbagai macam investor finansial, gitu. Misal
Misal Pak Roland nih, high net worth nih, dia pengusaha di Los Angeles gitu kan, dananya ada 100 miliar gitu. Dia tempatkan dananya ke misalnya ke aset manajemen gitu kan. Sama aset manajemen tersebut diinvestasikan ke PT Hadi yang ada di Indonesia dalam bentuk misalnya saham gitu ya. Nah, inilah yang terjadi gitu. Nah, Bapak Ibu untuk menjangkau investor-investor ini nanti ada suatu penjembatan nih orang yang sangat spesialis yang mengenal bagaimana meng-approach investor-investor tersebut dengan menggunakan metode apakah alternatif ataukah dengan pasar modal, itulah investment banking intinya. Jadi beda ya Bapak Ibu. Kalau bank dan leasing ya itu dananya adalah dana dari bank atau leasing itu sendiri. Gitu. Artinya apa? Bapak Ibu mendrawdown dana dari bank ya itu pasti akan dilakukan analisa oleh banknya tersebut. Artinya bank tersebut punya dana dari masyarakat baru dipinjamkan kepada perusahaan Bapak Ibu. Kalau metode yang pasar modal atau alternatif, kami ini hanya menjembatani Bapak Ibu untuk ketemu dengan investor. Ya, dengan segala kerumitan dan segala ranah aturan administratif ya kan yang dilaksanakan gitu kan. Nanti intinya investor tersebut akan bernegosiasi, akan melakukan kolaborasi langsung dengan perusahaan. Gitu. Nah, jadi di situ itulah poin intinya. Capital market atau pasar modal itu di situ indahnya. Jadi investor sendiri yang akan menilai perusahaan. Gitu. Nah, mekanismenya ada dua, sama, pasti hanya ada hutang dan saham untuk perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Jadi ini basicnya. Nah, fondasi ini mohon ketika Bapak Ibu ketemu sama siapapun yang mengaku dia advisor atau investor atau apa, cara ngeceknya benar apa enggak atau check and balances-nya adalah melalui skema ini, kurang lebih. Coba kita bedah lagi. Berarti kan pertanyaannya adalah, oke, Pak Adi, kita udah tahu nih, kita bisa cari investor dari mana aja gitu. Tapi kan sekarang zamannya COVID nih, Mas, gitu kan. Gimana sih perkembangan pasar modal atau perkembangan, jadi ada dua ya Pak ya, perlu diingat ya, nanti saya akan cerita tentang pasar modal, saya akan cerita tentang pasar alternatif. Kita ngomongnya pasar modal dulu. Bagaimana sih perkembangannya? Ini sementara saya capture dulu tahun kemarin, sebelum COVID, kita lagi bagus-bagusnya. Tahun 2019 kemarin, per September sebelum COVID, ya sebenarnya COVID itu sudah ada gaung-gaungnya di Eropa, Desember, ini saya ambil per November kalau nggak salah. Itu sudah ada 40 perusahaan yang IPO, dengan mereka menggalang dana sebesar 11,5 triliun keberhasilan investment bank menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan Indonesia, 11,5 triliun. Untuk obligasi, itu lebih luar biasa lagi. 67 kali surat utang obligasi diterbitkan untuk menarik dana 77,5 triliun untuk perusahaan di Indonesia. Inilah kehebatannya pasar modal sebelum COVID. Sedikit tentang IPO, kita lihat perkembangan IPO itu selalu meningkat. Ya, dari tahun ke tahun selalu meningkat. Ini alhamdulillah karena ya Bursa Efek Indonesia selalu rutin melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman tentang efektivitas dan juga manfaat dari IPO. Kebetulan saya juga sering diundang pembicara oleh bursa keliling Indonesia, ketemu dengan beberapa asosiasi, misalnya di Aceh, di Manado, di Surabaya, dan sebagainya. Ketemu dengan Bapak Ibu entrepreneur seperti ini. Diskusi tentang pendanaan gitu ya.
Dan memang, nah ini juga mesti perlu dipertimbangkan, Pak, ya kan? Ini mungkin jadi catatan Bapak Ibu bahwa investor itu berinvestasi di perusahaan itu Bapak bisa lihat ya dari 2017, 18, 19 ya, itu lebih suka perusahaan yang menggunakan dananya untuk belanja modal. Belanja modal itu kayak yang beli yang masa manfaatnya panjang, Pak, kayak beli kapal, gedung, pabrik dan sebagainya. Atau modal kerja Bapak Ibu untuk meningkatkan sales, membeli inventory, ya trade dagang dan sebagainya. Dan yang perlu jadi perhatian adalah mereka kurang begitu suka dana fundraising-nya untuk merefinancing utang yang ada saat ini. Artinya dalam tanda kutip investor lebih suka Bapak Ibu atau owner perusahaan mendapatkan dana baru itu untuk memperbesar perusahaan. Nah, itu catatan nomor 1. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu udah mulai memikirkan nih, oh oke, saya jadi perlu nih untuk setiap Bapak keluar kantor lihat mungkin halaman masih lahan masih kosong ya, coba pikirin gimana tambah lain produksi dan sebagainya gitu ya. PR lah buat manajemen Bapak dan Ibu di kantor gitu kan. Nah, ini yang jadi problematika gitu kan. Jadi kita balik lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada masyarakat menitipkan uangnya kepada institusi finansial yang akan diinvestasikan ke perusahaan. Problemnya adalah dengan berjalannya waktu, ya nilai saham kita itu turun. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, panas saya. Panas saya turun ya. Panas saya turun ini. Jadi yang tadinya itu di 2018 itu nilai kekayaan fund manager mengelola dana itu mencapai untuk yang di Indonesia ya 7.000 triliun. Ya kan? Sekarang itu turun Bapak Ibu 20%. 20-15% gitu kan. Artinya apa? Ya, mereka kesulitan likuiditas. Nah, jadi ada potensi, saya melihat ngomongnya potensi bahwa ya namanya fund manager kalau dananya kurang, mungkin dia berinvestasinya jadi lebih hemat gitu ya. Jadi semakin berkurang potensinya. Ini jadi semacam lampu kuning lah buat Bapak Ibu semua. Itu tadi dari sisi pasar modal. Kita coba pasar alternatif. Nah, ini kalau pasar modal Indonesia itu nilainya segini, Pak, dananya yang berputar. Nah, kalau pasar alternatif itu lebih global lagi. Udah lintas batas negara, gitu. Ya kan? Nah, tahun 2019 itu termasuk tahun yang cukup menggembirakan untuk teman-teman yang bisa raising fund melalui pasar alternatif karena cukup besar dana yang bisa di raise fund buat para perusahaan. Ya kan? Apalagi di teknologi, itu sekitar 16 miliar dolar yang bisa diturunkan di Asia Pasifik saja, termasuk Indonesia. Ya. Makanya tahun kemarin itu tahun yang membahagiakan buat teman-teman di teknologi, gitu. Kayak ya teman ya yang itulah Gojek dan sebagainya dan teman-temannya gitu kan. Itu. Tapi investor tetap juga memilih bagaimana berinvestasi di bisnis konvensional. Teknologi is one thing, tapi konvensional tetap jalan. Oleh karena itu, ini juga jadi catatan kedua buat Bapak Ibu. Andai kata Bapak Ibu berkutat pada industri-industri di sini, ini mulai ketahuan nih. Ya, di 2019 tuh picture-nya kayak gini. Investor suka untuk investasi di bidang farma, medical, biotek, consumer, industrial, manufaktur, chemical, ya. Nah, ini udah mulai, ini harusnya ini yang ada di 3 ini, Bapak Ibu udah mulai, saya berasa ketinggalan nih, gitu kan. Tapi jangan berkecil hati untuk Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan. Karena investasi itu akan melalui rotasi, Bapak Ibu. Nanti suatu saat, yang sebelah kanan ini dengan adanya perkembangan zaman tentunya akan beralih pindah gitu. Jadi yang di sini ini mulai siap-siap gitu. Kalau yang di sini mungkin agak ketinggalan giginya udah ini harus ditambah gasnya. Nah, yang di sini pelan-pelan tapi mulai siapin jalannya untuk melakukan fundraising. Ya kan? Karena yang ada di sini itu adalah
investor-investor misalnya yang berinvestasi di energi, mining, adalah investor-investor yang spesialis di bidang tersebut. Gitu. Dia dari awal berdiri dari semenjak tahun 80-an, 90-an, 2000-an memang investasinya di bidang energi misalnya. Apalagi media, ya media investornya itu aja gitu. Karena dia udah paham banget tentang media. Jadi 2019 tahun yang menggembirakan buat para investment banks yang membantu untuk pasar alternatif. Nah, kalau tadi yang jadi keduanya tetap kena COVID, tapi ternyata di sisi lain, nah ini ada agak sedikit bocoran bahwa potensi fund manager itu mengalokasikan dana di alternatif itu semakin lama semakin tinggi di tahun 2023 ini. Ekspektasinya di tahun 2023 gitu. Dana yang ada dihimpun di investment alternatif itu semakin tinggi gitu. Udah mulai ada pergeseran dari pasar modal ke investment alternatif gitu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, ini dua yang paling kanan, ini kan biru ya, increase investment. Ini dari BCG laporannya, increase investment. Untuk Asia Pasifik dan emerging market, itu terjadi peningkatan yang luar biasa. Harapannya untuk tahun-tahun, let's say 2000, setelah melewati COVID ya, 2021, 2022. Jadi ada potensi fund manager ini untuk berinvestasi di Asia Pasifik, khususnya emerging market. Emerging market maksudnya Asia Pasifik, bukan di Korea Selatan, bukan di Singapura, bukan, tapi mencarinya ke emerging market, Indonesia, Thailand, Vietnam ya. Itu yang dicari oleh para fund manager. Nah, ini saya sebenarnya bukan orang ekonomi, tapi ini sebenarnya orang ekonomik yang lebih pas. Saya cuma mau ngomong bahwa ya lockdown itu memang membuat ekonomi growth itu semakin rendah. Itu sudah diakui oleh pemerintah kita, ya kan? Tapi kan kita sebagai pelaku pasar, saya orang di lapangan itu adalah ada berita ekonomi apa yang harus saya lakukan gitu kan. Nah, kalau kita lihat Pak, kita itu termasuk yang dianggap ya ini review bahwa dalam kondisi COVID harapannya growth Indonesia di 5% gitu. Meskipun ada penurunan potensinya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sempat ngikutin ya saya kebetulan sempat ngikutin conference untuk alternative investment, para analis itu masih percaya dengan pertumbuhan Indonesia. Gitu. Jadi mungkin di sisi lain World Bank yang lembaga besar-besar itu menilai Indonesia akan turun gitu, tapi justru investor sendiri yang memiliki kepercayaan terhadap Indonesia, Cina dan India gitu. Nah, ini menjadi catatan ketiga tambahan buat Bapak Ibu. Berarti sebenarnya potensinya itu ada gitu. Ya kan? Di sisi lain, ya kan? Ya sekarang saya juga nggak terlalu ngikutin PSBB dan juga bagaimana lockdown, tapi memang analis saya mengatakan bahwa Pak, sebentar lagi lockdown di seluruh dunia itu bakal mulai dikurangi, ya kan? Artinya mau bagaimanapun Indonesia harus juga mengikuti. Kalau enggak gini Bapak Ibu, kalau kita enggak juga mengikuti, saya bukannya anti lockdown, cuman kalau kita enggak mengikuti perkembangan penurunan skala lockdown, kita akan ketinggalan pergerakan ekonomi kita gitu kan. Jadi kalau misalnya prakteknya, misalnya nih, ya kan Malaysia tadinya membeli misalnya pupuk atau apa dari Indonesia karena Indonesia masih stay lockdown, nggak bergerak gitu kan. Akhirnya dia cari pupuk dari mana mungkin Thailand gitu ya, atau dari negara lain. Ini potensi-potensi kayak gini. Lebih kepada persaingan dagang nantinya. Ya kan, siapa jumpstart engine lebih dulu,
ya kan? Nah, itu bisa ada potensi untuk sedikit menguasai ceruk pasar yang ditinggalkan oleh negara lain gitu. Nah, ini dari para fund manager yang bilang gitu kan. Nah, prediksi lagi tambahan potensi 2021 masih ada yang ngomong bahwa transaksi di Indonesia akan tetap naik. Jadi 2020 diprediksi turun, tapi 2021 akan naik, ya kan? Saya juga cek kenapa sih gitu kan? Karena misalnya kita coba bandingkan antara Indonesia sama global, meskipun banyak beberapa faktor ya, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan nih Bapak Ibu ya. Jadi Indonesia itu termasuk salah satu yang dicari karena tadinya GDP, karena growth-nya tinggi, semua pengen ke Indonesia, dan salah satunya adalah utamanya perbaikan dari kemudahan untuk berbisnis gitu. Ini tergantung pengalaman Bapak Ibu sendiri ya, gitu ya. Kita kan orang Indonesia merasa, saya mungkin nggak berasa kayak kemudahan saya berbisnis semakin enak gitu, belum tentu gitu. Cuman buat orang bule dalam tanda kutip, ya itu sekarang merasa kemudahan berbisnisnya lebih gampang gitu saat ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jadi ini salah satu faktor gitu. Nah, ini yang paling penting, sedikit menjustifikasi terhadap apa yang saya sampaikan tadi gitu. Ya kan? Kita coba cek. Ini teman-teman di MNC Sekuritas coba cek terhadap para investor kita, gitu kan, dengan Zoom meeting atau kita conference call gitu kan. Investor itu melihat, ya ini mungkin tergantung kepedean, saya juga nggak ngerti, tapi rata-rata ngomong potensi COVID, dampak COVID itu akan berakhir di kuartal 3 2019. Gitu. Mungkin ada ekonom di situ, ya mohon maaf kalau misalnya beda pendapat. Ini karena dari sisi praktek dan dari sisi survei gitu. Nah, langsung 88% itu investor kita mungkin merasa bahwa ini saatnya turun, itu langsung balik lagi. Indonesia itu potensi ekonominya turun tapi langsung balik lagi. 46% itu berasa kayak turun tapi melandai balik lagi. Dan setengahnya merasa tahun 2021 itu akan loncat lah kondisi ekonomi atau pasar ya. Ya kita berdoa lah. Masa investor kita aja positif ya, masa kita nggak mencoba untuk positif? Itu sinyalnya sebenarnya gitu. Dari sisi pasar alternatif. Tapi dari sisi pasar modal, sekali lagi memang fund manager yang tadinya sudah mengelola dana, tiba-tiba pasar modal kita turun, harga saham turun, return-nya dia jadi kurang, dia nggak bisa melikuidasi saham tersebut, Bapak Ibu. Akhirnya dia kekurangan yang namanya likuidasi. Likuiditas itu maksudnya dana. Jadi kalau dia udah, misalnya dia punya portfolio 10 triliun misalnya ya, berinvestasi di Indonesia. Gitu. Normalnya harusnya dia punya sekitar 1 atau 500 miliar yang uang cash untuk berinvestasi lagi gitu. Kayak Bapak Ibu deh, ya kan? Kalau tiba-tiba seluruh sahamnya nggak gerak gitu ya, Bapak Ibu nggak bisa mencairkan saham tersebut, nggak punya duit kan? Dan nggak bisa berinvestasi lagi. Ini problemnya untuk teman-teman yang fund manager di pasar modal. Oleh karena itu, hanya 15%, agak cukup pesimistis nih teman-teman di pasar modal itu, karena akan tumbuh tinggi. Karena apa? Karena dia nggak punya kondisi cash-nya kurang. Kekayaannya ada, cuman cash-nya nggak ada. Semua pada pegang saham. Itulah intinya gitu. Nah, mungkin yang ngomongin cash, memang di teman-teman yang di alternatif itu cash-nya berlebihan. Kenapa? Ya tadi saya bilang, mereka fundraising di Amerika, di Eropa, di Singapura, di Hong Kong gitu ya. Selama tahun 2018-19 itu harusnya investasi, tapi nggak nemukan target investasinya di mana. Nah, akhirnya terus bertumpuk kan dananya. Nah, itu yang membuat kepedean dari sisi teman-teman fund manager di alternatif itu untuk berinvestasi. Ini masalah cash on hand-nya dari para fund manager sebenarnya. Ini tim saya juga melakukan survei juga.
Ini mungkin Bapak Ibu pernah kelihatan ya, mana industri yang survive, mana yang dianggap kurang survive. Mungkin agak beda, tapi kita lihat ternyata mereka membuat beberapa justifikasi. Mana yang industri yang kena impact tinggi, mana yang impact-nya rendah. Tapi poin intinya saat ini adalah gitu ya, yang penting kita perhatikan adalah meskipun kondisi investor saat ini, Pak, analisnya, fund manajernya, direkturnya semua dalam kondisi work from home, ya, sama seperti kita. Mungkin Bapak, kalau saya masuk kantor dari kemarin, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang work from home gitu ya. Berarti kan ada suatu proses decision making mereka berinvestasi yang menjadi molor karena kerja di rumah gitu. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah meskipun para investor ini work from home, tapi analis-analis, terutama yang mereka memantau radar investasi, itu masih aktif calling ke kita, masih aktif untuk menanyakan potensi investasi di Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya adalah, saya selalu sarankan ini kepada owner adalah, yuk Bapak Ibu, ya kan, meskipun kondisi COVID kayak gini, ekonomi agak slow down, itu mulai dipersiapkan bagaimana kita bisa mempromosikan perusahaan Bapak Ibu kepada investor mulai sekarang. Karena banyak klien saya itu tiba-tiba molor, udah Pak Adi, saya kondisi perusahaan saya laporan keuangannya jadi jelek, nanti di mata investor bakal jelek nih perusahaan saya. Enggak, justru gitu. Akhirnya saya bisa membujuk mereka bahwa justru sekarang ini mumpung investor lagi istirahat di rumah, istilahnya kita dongengkan perusahaan Bapak kepada para investor ini. Nanti pada saat COVID itu selesai, ya, proposal kita itu berada di paling atas, gitu. Yang selalu akan dipertanyakan oleh investor, kan, karena kita udah duluan mencoba untuk selling kepada para investor kita, gitu. Nah, ini juga menjadi catatan kita bersama, gitu. Nah, tadi itu kan cerita tentang kondisi market, tentang bagaimana definisi investor itu seperti apa dan kondisi market. Nah, sekarang Bapak Ibu kan pengen tahu, oke, kalau kayak gitu harus ngapain sih, gitu kan, Bapak Ibu kan? Gimana sih caranya? Bagaimana sih caranya supaya bisa mendapatkan investor? Caranya mungkin akan panjang dan Bapak mesti didampingi oleh financial advisor atau investment bank, gitu kan? Perlu didampingi dengan financial advisor atau investment bank. Tapi secara prinsip itu ada 2 tahap. Yang pertama itu adalah proses teknis bagaimana melakukan fundraising. Itu 80% itu kita depends terhadap perusahaan, ya kan? Selanjutnya adalah proses pemasaran. Itu biarlah kita, Pak. Itu memang ranah kita. Gitu. Bapak, setelah proses teknisnya selesai, memang ranah kita untuk melakukan pemasaran. Bapak Ibu tetap stay melakukan tugasnya sebagai CEO, CFO, dan COO di perusahaan, gitu ya. Tadi kan ada 2 proses, Pak. Tapi kita balik lagi. Saya cuma mau mengingatkan sekali lagi. Dan ini memang selalu saya ingatkan bahwa investor itu, ya tadi saya sudah jelaskan, memberikan dana itu masuk ke dalam perusahaan. Ya, itu yang paling penting. Itu nomor 1 yang investor minta. Jadi misalnya nih Pak Roland punya perusahaan, ya PT Mie Goreng misalnya, 100% dimiliki oleh Pak Roland, gitu ya. Itu investor masuk, itu bukan membeli saham Pak Roland loh yang dia inginkan. Yang dia inginkan itu lain. Karena kalau dia membeli saham Pak Roland, ya kan, duitnya investor itu perginya ya ke shareholder, ke Pak Roland. Yang dia mau itu adalah dananya masuk ke perusahaan menerbitkan saham baru,
untuk si investor, nanti ada dua, Pak Roland dengan si investor. Nah, dananya itu digunakan oleh perusahaan, bukan digunakan oleh Pak Roland. Digunakan untuk belanja modal, untuk modal kerja, sama refinancing. Tadi saya udah jelaskan gitu. Itu yang diinginkan oleh perusahaan, oleh investor. Dan ya ada beberapa hal lah, bahwa investor itu memang menginginkan rencana pengembangan yang memang benar jelas gitu ya. Ya siapapun kita, kalau kita mau investasi di perusahaan, ya kita, ketika kita mau beli perusahaan, ya kita mesti kudu tahu juga perusahaan itu mau kemana arahnya gitu kan. Tidak untuk side streaming Bapak Ibu. Jadi ya side streaming itu ada yang level kecil, ada level menengah, level tinggi. Nah, ini udah mulai disiplin nih Bapak Ibu ya. Ya kan? Nah, mohon maaf nih, kadang-kadang saya sering sekali melihat klien saya, kalau kita lihat buka buku laporan keuangan perusahaannya, perusahaan besar, tiba-tiba ada cicilan apartemen dari owner, cicilan mobil Mercy dari owner gitu kan. Nah, kita cek mobilnya STNK bukan atas nama perusahaan gitu kan, atas nama owner gitu. Ya, sah-sah saja, Pak. Sah-sah saja. Itu karena perusahaan Bapak sendiri, gitu kan. Sah, sangat sah sekali. Tapi ketika Bapak cari partner, gitu kan, ya kalau Bapak mencatat itu mobil tercatat di perusahaan, ya of course namanya atas nama perusahaan Bapak. Itu yang diminta oleh, itu yang diinginkan, fairness-nya untuk investor. Tanah, lahan, apapun juga harusnya milik atas nama perusahaan. Dan nomor dua adalah, ya itu tadi, tidak untuk kepentingan pribadi gitu ya. Kalau itu kan tadi ceritanya sebelum terjadi transaksi ya. Nah ini setelah terjadi transaksi gitu. Jadi setelah terjadi transaksi, saya biasanya datang ke pabriknya, ownernya tiba-tiba biasanya pakai Fortuner gitu ya. Tiba-tiba udah datang ke rumahnya udah punya beli Ferrari kan. Saya jadi deg-degan ya, karena jadi bertanya, ini kejadian loh Bapak Ibu, ini nggak, mohon maaf nih, gitu kan, saya mending ngomong di depan gitu. Ini suka dukanya menjadi seorang investment banker gitu. Harapannya kan itu kepercayaan amanah dari investor gitu. Nah, ini proses capital market. Jadi ada dua, balik lagi, ada pasar modal, ada pasar alternatif. Ini proses di pasar modal. Ini khususnya untuk IPO dan obligasi. Persiapannya berapa lama? Persiapannya 6 bulan. Maksudnya prosesnya 6 bulan. Kalau perusahaannya itu sudah ready untuk IPO. Ya. Tapi kalau perusahaannya masih belum ready untuk IPO, ya, itu membutuhkan waktu mungkin jauh dari 6 bulan. Karena ada restrukturisasi ini. Persiapan lah. Ya kan? Kalau mobil yang dijual itu sudah mulus, ya bagus gitu kan, langsung kita IPO-kan aja gitu. Tapi kalau mobilnya perlu dicat, dibersihkan dulu, nah itu makanya restrukturisasi itu analoginya lah, seperti itu. Jadi kurang lebih membutuhkan waktu 6 bulan. Ya. Ini untuk yang pasar modal, dan prinsipnya selalu dua. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah marketing. Kita lihat apakah emang benar persiapan, dan juga marketing. Ya. Persiapan dan marketing. Persiapan, kita melakukan due diligence, pengecekan terhadap perusahaan, membuat struktur, kita membuat research report. Ini nanti, kalau kita bicara detail, ini biasanya saya ngomong sama owner bisa 2 jam, 3 jam ini. Untuk IPO aja. Tapi ini hanya sekilas aja. Ada persiapan, ada marketing. Bapak Ibu ketika marketing melakukan roadshow sama kita, ya kan? Kalau IPO lebih capek. Saya pernah roadshow 2 minggu, 5 kota Bapak Ibu, Jakarta, Surabaya, Singapura, KL, Hong Kong. Wah, itu capeknya minta ampun. Sehari itu ketemu dengan 4 kantor investor. Ya kan? Jadi kalau pas udaranya dingin enak, tapi kalau pas udaranya panas bisa masuk angin itu. Karena masuk gedung, turun lift, ganti jalan ke gedung yang lain. Nanti Bapak Ibu akan melakukan suka dukanya. Tapi intinya ini untuk mendapatkan dana ya, semua harus semangat gitu kan. Nah ini syarat-syarat IPO ya, nanti kita akan bahas. Yang jelas sih seluruh perusahaan di Indonesia harusnya kalau
memiliki laporan keuangan, modalnya paling sedikit itu adalah 5 miliar, harusnya bisa IPO gitu kan. Dari segi teknis, ya kan. Tapi sekali lagi, saya mesti open di depan. Kadang-kadang investment bank itu nggak open di depan, saya open di depan. Bahwa segi teknis, saya rasa seluruh perusahaan di Indonesia layak untuk IPO. Tapi belum tentu layak dan bisa diminati oleh investor. Ya, itu intinya. Siapapun bisa jual mobil, tapi belum tentu mobil itu bisa menarik untuk dibeli oleh orang gitu. Nah, ini karena perkapalan, saya kemarin ada studi case untuk perusahaan yang bergerak di bidang pelabuhan, ada Indonesia Kendaraan Terminal, Bapak Ibu kalau main saham bisa kode IPCC gitu ya. Itu ada market cap-nya 1,95 triliun, IPO-nya di harga 1.070 gitu. Terus profit-nya dan IPO-nya 800 miliar IPCC. Ini pelabuhan yang ekspor itu ya, mobil, motor ke luar negeri, ya kan? Ini contoh dari teman-teman yang underwrite. Ini juga perusahaan pelabuhan juga 300 miliar, ya kan? Di tahun 2019 kemarin harganya di 650, market cap-nya 1,8 triliun. Ya kan? Nah, itu tadi kita tutup dulu sementara untuk yang pasar modal, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke pasar alternatif. Intinya apa? Proses dan pemasaran. Sama, ini juga sama. Ini proses yang di atas. Ya kan? Terus kita melakukan pemasaran, pencarian investor, ya Pak ya, menentukan investor. Nah, nanti proses lagi. Jadi, beda antara IPO, di mana proses dulu baru pemasaran, ya kan? Kenapa IPO itu panjang? Karena prosesnya diawasi oleh OJK. Gitu. Kita harus sesuai dengan apa yang digariskan sama peraturan OJK. Ya kan? Kalau alternatif enggak, kita bisa cepat melakukan pemasaran kepada investor, tapi karena tidak diregulasi oleh OJK ataupun suatu lembaga pemerintahan atau polisinya nggak ada lah, gitu kan? Nah, investor tersebut akan datang ke Indonesia melakukan due diligence. Due diligence itu adalah melihat, memeriksa perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Dia akan bawa tim. Ya, banyak banget timnya. Dia akan hire tim-tim profesional. Dia akan hire lawyer, dia akan hire auditor, account checker, legal, ya kan, notaris, appraisal. Dia akan bawa pasukan karena kan dia mau investasi, dia harus memastikan perusahaan itu aman gitu ya. Jadi tetap sama, prinsipnya sama ya. Sekali lagi Bapak Ibu, proses baru kita investment bank yang akan melakukan pemasaran. Berapa lama sih Mas Hadi? Waktunya kurang lebih sama. Kalau normal perusahaan Ibu juga cakep, potensinya ada, normal ya 6 bulan sebenarnya. Saya punya pengalaman 5 bulan udah kelar gitu. 6 bulan. Teman kalau memang industrinya sulit, terus kita investornya juga terbatas, tentunya juga pemasarannya akan menjadi lebih lama. Seperti itu. Nah, ini contoh pendanaan alternatif untuk industri rumah makan. Jadi ada suatu rumah makan yang punya 40 outlet di Indonesia, dia punya 3 brand, ya kan? Ada investment thesis, bagaimana menggunakan brand tersebut, dia bisa berkembang seperti apa. Sukses mendapatkan pendanaan 20 juta, ya ini yang menarik. Metode investasinya, investor tersebut masuk dalam 2 tipe. Satu, dia langsung masuk 15% saham. Satu lagi, dia masuk surat utang 3 tahun yang bisa dikonversi menjadi saham pada saat IPO. Ya kan? Nah, dananya 20 juta US dollar itu digunakan untuk apa? Pengembangan dapur terpusat, central kitchen, dan outlet, dan juga modal kerja. Nah, ini salah satu study case-nya. Oke, tadi udah ngomongin tentang proses, syarat-syarat, apa yang harus dilakukan, ya kan? Nanti kalau misalnya kurang bisa menghubungin saya.
Yang selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran itu memang tugas kami. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan investor targeting, mencari siapa investornya, kita relation, kita roadshow, Bapak Ibu, site visit dan due diligence, gitu kan. Inilah yang menjadi pertanyaan utama sebenarnya. Ini bisa menjadi sasaran kita adalah apa sih sebenarnya, ini selalu dipertanyakan nih, kunci keberhasilan dalam pemasaran fundraising. Ya kan? Ini saya bagi 2 kotak. Ada peran dari shareholder, jadi ada 4 tahap, ada 4 faktor investment thesis. Investment thesis itu apa? Intinya bagaimana kita bisa membuat cerita yang menarik buat investor, itu paling penting. Itu investment thesis, itu satu kali dengan bagaimana kita menawarkan kepada investor. Nah, peran pemasaran sama timing itu di kita, di investment bank. Siapapun investment bank yang Bapak Ibu tunjuk, perannya adalah lebih peran utamanya di pemasaran. Tapi investment bank juga membantu dalam menyusun investment thesis. Bagaimana? Jadi semua ini akan sukses kalau nomor satunya udah benar, investment thesisnya yang benar. Bagaimana membuat cerita yang menarik buat investor, itu yang paling penting, Pak. Pemasaran saat ini, ya ini sedikit promosi boleh ya Pak Roland ya? Boleh ya. MNC Sekuritas itu kita masuk dalam asosiasi untuk investor alternatif. Saat ini kita punya channel, ini sebenarnya sama kayak asosiasi ya. Kita anggota asosiasi kita itu ada 3.400 investor worldwide, di mana 800-nya itu sudah ya ada ada kebijakan untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, ini yang kita coba grab. Gitu. Nah, ini adalah jangkauan investor alternatif kita. Gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan pemasaran terhadap para investor dan bagaimana mengenal. Nah, ini penting juga. Bagaimana mengenal apa sih yang diminta oleh investor, apa sih limit-limit yang dilakukan investor. Ini saya coba akan jelaskan lebih detail gitu. Jadi perusahaan sama investment banks itu akan membuat proposal investasi. Proposal investasi itu ada materi permasaran, ya kan? Biasanya ada 3. Teaser itu suatu dokumen yang agak tipis, hanya perkenalan aja. Ya kan, dari situ investor akan meminta data yang lebih lanjut, kita akan berikan namanya prospektus atau info memo itu dokumen yang lebih lengkap, ya kan, untuk memperkenalkan perusahaan, bagaimana bisnisnya dan sebagainya. Nah, kalau bisa memang untuk khusus IPO saya kasih tanda bintang, itu memang lebih fokus di IPO, itu adalah ada tambahan research report, gitu, yang menilai kira-kira harganya itu seberapa berdasarkan penilaian independen dari tim research. Karena nanti Bapak Ibu akan mengenal juga, kalau udah masuk ke industri ini, mengenal ada tim yang menilai perusahaan itu namanya tim research, gitu ya. Metodenya apa? Standar aja kok Bapak Ibu. Kita memang sering melakukan conference call, meeting one-on-one, ya. Kalau dulu nggak ada COVID, kita biasa melakukan luncheon. Luncheon nggak hanya di Jakarta, tapi bisa dilakukan di Singapura, Hong Kong, dan KL, gitu ya. Public expose, kalau Bapak Ibu mau coba, kalau perusahaan IPO akan melakukan public expose, melakukan paparan di depan masyarakat, ya. Coba Bapak Ibu search, misalnya yang belum tahu tentang IPO, search tentang public expose, acara seperti apa, gitu. Roadshow, saya sudah jelaskan, roadshow itu menawarkan kepada kita datangin satu-satu kantor investor di luar negeri seperti apa, menawarkan produk kita, ya kan. Jadi sebelumnya sudah pernah di-call, sudah ada meeting one-on-one dengan kita, tapi kan investor tersebut lebih yakin kalau ketemu sama CEO atau shareholder-nya sendiri. Nah, kita tutup dengan roadshow, seperti itu. Ya kan. Dan khusus untuk investor alternatif, mereka membutuhkan namanya investor due diligence. Tadi sudah saya sampaikan, kalau investornya tertarik, dia akan melakukan due diligence. Mengecek perusahaan itu seperti apa, gitu kan. Seeing is believing, gitu kan. Kan kalau mau beli itu harus ngecek dulu seperti apa, gitu kan, barangnya. Nah,
Investor itu tadi kita udah jelaskan ada bermacam-macam. Si A, si B, si C, si Z, si siapa gitu ya, si Fulan siapa gitu ya. Itu memang punya karakteristik sendiri-sendiri. Ada investor yang tipe investasi atau efeknya beda-beda. Tadi saya sudah jelaskan, ada yang bisa masuk di saham, ada yang bisa masuk di utang atau kombinasi gitu kan. Itu tergantung investornya masing-masing. Ada regional spesifik tertentu. Dia bisa berinvestasi di Indonesia, atau mungkin dia bisa investasi di Singapura, nggak bisa di Indonesia. Industri udah pasti, ya kan? Dia bisa di industri consumer, tapi mungkin nggak bisa di properti, gitu kan. Bisnis model, dia akan melihat apakah bisnis model Bapak Ibu itu lebih baik daripada yang lain, gitu ya. Ada inovasi di sana, gitu. Bisnis plan, bagaimana ya kan dia akan beli saham di perusahaan Bapak Ibu, kan ada potensi yang mau dia dapatkan, return yang mau dia dapatkan, atau keuntungan yang dia harapkan, gitu kan. Makanya dia lihat bisnis plan. Valuation, berapa harganya dia cek. Yang sering kelupaan itu adalah ticket size. Ticket size itu berapa minimum investor tersebut bisa berinvestasi. Gitu. Ternyata ada batas minimumnya. Kan lucu ya, kadang-kadang kita itu investor berinvestasi batas maksimum, ini batas minimum ternyata. Dan ini yang menjadi kendala kadang-kadang. Kenapa? Ticket size itu, terutama di pasar modal ya, karena ticket size itu kadang-kadang ada perusahaan yang saya bisa invest asal 10 miliar gitu. Tapi ya size-nya itu IPO-nya harus 500 miliar gitu. Ya, semoga Bapak bisa ikutin saya ya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan IPO 500 miliar dulu yang gegap gembita gitu ya. Ya kan? Tapi dia hanya bisa masuk 10 miliar dari 500 miliar tersebut. Ya kan? Agak aneh memang. Atau ke investor alternatif. Ya kan? Kita mintanya cuma 5 juta US dollar gitu kan. Ternyata dia bilang, waduh, Hadi, saya nggak bisa. Saya tuh 7 juta US dollar nih. Cuman beda 2 juta US dollar. Nah, ini aja jadi problem. Padahal kalau kita orang Indonesia sama orang Indonesia paling ngomong, udahlah Pak Roland, dari 7 ke 5 kan nggak jauh kan Pak Roland ya, gitu. Mungkin di Indonesia masih bisa. Memang di luar negeri nggak bisa, Pak. Itu udah bener-bener rigid. Itu kayak undang-undang dasarnya mereka, gitu. Itu ticket size. Terus ada overstructure, ya kan? Karena kadang-kadang investasi itu mereka nggak bisa menggunakan hukum Indonesia, gitu. Kadang-kadang kita harus menggunakan kombinasi hukum luar negeri mereka sama hukum kita, gitu. Nanti terus terang saya nggak ahli di situ. Nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh lawyer tentunya ya. Terus ada potensial yield atau return, ya kan? Udah pastilah Bapak Ibu investasi kan pengennya dapat return tertentu, itu yang dinilai nantinya kan. Nah, yang penting itu likuiditas. Nah, beda investment bank yang lain dengan antara satu sama yang lain itu adalah kedekatan dengan investornya, gitu. Ya kan? Person marketing satu sama yang lain itu kedekatan dengan investornya, gitu. Nah, marketing yang bagus, kayak saya misalnya gitu ya. Saya bukan ngomong saya bagus, cuman saya ini sebagai marketing saya harus tahu, ya kan, si PT X Capital di Hong Kong itu sebenarnya punya duitnya berapa sih yang siap sedia untuk investasi gitu. Ya kan? Bisa aja seluruh faktor di atas itu udah ada, bisa masuk invest, ya kan? Dia lagi nggak punya duit gitu kan. Itu terjadi Bapak Ibu. Ya kan? Nah, ini ya Bapak Ibu bisa bayangkan gimana pusingnya ini kita melakukan pemasaran. Ini harus kita tahu semua gitu. Nah, ini bagaimana kita melakukan pemasaran. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti test case ketemu suatu investment bank, minta dia cerita ini semua. Nah, coba kamu gimana, investor kamu gimana, terus likuiditas gimana, kamu udah kenal ini nggak, ini. Nah, itu Bapak bisa tes lah. Seperti itu. Karena investment bank yang oke, ya harusnya dia bisa cerita seperti ini. Saya nggak tahu, Pak Roland, waktu masih ada nggak? Waktu udah ini Pak, udah jam 3-an
Mungkin 10 menit lagi lah, Pak. Oh, 10 menit lagi. Ya udah, intinya Ya. Intinya balik ke investment thesis, ini ada kan cerita kepada investor ya Bapak Ibu ya. Saya cuma kasih kode 4G. Ya, ini diingat-ingat. Jadi nanti kalau Bapak punya tim bikin cerita, ya kan, Bapak harus bisa cerita punya unsur 4G. Ya, ini ala-ala kita dimensi sekuritas. Yang pertama itu gain. Bapak harus gain itu kan memiliki penghasilan. Bapak harus cerita perusahaan Bapak itu seheboh apa bisa membuat penghasilan. Yang kedua itu going concern. Bapak punya bisnis plan dan terbukti sudah dalam bertahun-tahun bisa survive gitu kan. Itu going concern yang Bapak ceritakan gitu kan. Terus ada growth. Ya, Bapak punya bisnis plan, punya proyeksi dan Bapak bisa untuk asal dapat duit, ya kan, Bapak bisa menciptakan proyeksi tersebut. Nah, itu harus pede itu, Pak. Yang ketiga adalah GCG. Ini kadang-kadang yang kelupaan ini, ya kan? GCG, perusahaan yang memiliki GCSOP, semuanya itu harus in place karena ini yang menjadikan tambahan value added, keamanan buat investor. Apa yang bisa dicek nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin analisa yang bisa secara internal dilakukan. Ini saya skip dulu deh. Ini saya kemarin coba call fund manager yang untuk shipping, nah kan dia agak-agak slow down shipping. Ini grafiknya agak aneh ya, tapi yang biru itu yang paling current. Artinya apa? Shipping itu memang ya mohon maaf nih Bapak Ibu yang di shipping kayaknya memang industrinya dari tahun kemarin itu memang agak turun ya. Agak turun ya. Ini karena turun gitu kan. Tapi kita kemarin cek ya kalau ini kan dia buat estimasi ya. Kalau misalnya nggak ada COVID, itu sebenarnya dari 2019-2020 itu udah naik gitu. Karena ada beberapa kapal itu udah mengalami, katanya, udah mengalami penuaan. Jadi ada aktivitas utilisasi itu semakin meningkat, karena ada beberapa yang diistirahatkan. Katanya seperti itu gitu, analisnya. Nah, ini adalah beberapa hal, kalau Bapak membuat suatu story tentang perkapalan, ya kan, shipping itu ada beberapa hal yang mesti dicek, jadi check mark, gitu kan, yang perlu Bapak ungkap, Bapak ceritakan kepada investor, gitu, cash flow, management skill, ya kan, market evaluation, borrower yang bisa minjamkan Bapak kemarin-kemarin itu, working capital, bahkan sampai maintenance dan accident report juga dilihat sama dia, pengalaman yang kemarin seperti apa, gitu. Salvage, resale value of ship, current ship seperti saat ini seperti apa. Nah, ini yang juga dicek oleh fund manager yang khusus bergerak di bidang shipping gitu kan. Ini saya kasih tambahan slide-nya gitu. Nah, itu semua udah meskipun singkat dan buru-buru, saya biasanya ngomong 3 jam 4 jam, kadang-kadang diculik sama shareholder untuk setelah saya ngasih paparan seminar itu kadang diculik bawa ke restoran, kadang-kadang rebutan. Nah, trailer aja, Pak. Iya. Jadi saya kasih Bapak Ibu PR. Ya, kalau memang serius, ya kan, nggak perlu kontak saya. Investment bank di Jakarta juga ada banyak, bisa coba konsultasi. Tapi saya kasih PR jangka pendek ada 3. Ya, yang pertama itu adalah Bapak Ibu harus konsolidasi keluarga atau shareholder itu sangat penting sekali, ya kan? Karena ini bukan minta pinjaman ke bank lagi. Bukan, ini benar-benar, ini adalah pekerjaannya shareholder, ini bukan pekerjaannya manajer, ini bukan pekerjaannya GM, ini adalah pekerjaannya owner, shareholder, CEO untuk mendapatkan pendanaan ini, gitu kan? Ini istilahnya Bapak Ibu harus turun gunung lagi, gitu. Coba diingat-ingat, bayangkan bagaimana Bapak Ibu mendapatkan pendanaan dari bank pertama kali lah. Mungkin kalau Bapak Ibu udah gede sekarang ya, mungkin sekarang yang ngadapin orang bank mungkin manajernya atau siapa ya. Tapi ini anggap balik lagi ketemu sama orang bank pertama kali, bagaimana suka dukanya Bapak mempromosikan perusahaan. Nah, ini diulang lagi. Kalau dulu itu saya selalu ngomong, ini perjalanan perusahaan kayak bayi menjadi dewasa gitu. Ya kan? Kalau dulu dapatkan dana di bank itu udah kayak anak SD, dapat bank kedua,
misalnya bank tier 2, ya mohon maaf, kayak ngomong merek ya, tapi masuk bank tier 2 itu naik SD, bank tier 1, bank nasional itu naik ke SMP atau SMA, ya kan. Nah ini udah sama dengan kayak kuliah, gitu Bapak Ibu, ya kan. Jadi memang daur hidup yang sangat penting untuk perusahaan yang harus dilakukan, dan ini memang sekali lagi ranahnya owner. Jadi udah waktunya Bapak Ibu turun gunung. Dan ini ranah yang dimana Bapak Ibu akan ketemu suatu jargon, suatu advance di sisi keuangan yang mungkin nggak serumit di bank. Ini bakal sangat rumit sekali. Investornya adalah investor finansial, dan mulai saat ini juga PR buat Bapak Ibu adalah mulai melek istilah investasi, istilah finansial. Ya, biasanya ini Bapak Ibu, triknya adalah ini kadang-kadang kalau sudah generasi 1 udah mulai agak, ya mohon maaf, udah senior gitu ya, biasanya ini yang generasi kedua habis pulang kuliah, diberikan tugas ini. Jadi CFO 2 gitu loh. CFO 1 kan udah ada kepercayaan Bapak Ibu gitu kan. Jadi CFO 1 itu khusus untuk lalu lintas dana, ya, dalam tanda kutip, mohon maaf nih, kasirnya gitu ya. Nah ini CFO 2 untuk planning dan persiapan pendanaan gitu. Ya ini jadi tandem lah gitu. Jadi Bapak, jadi ya kadang-kadang kan yang baru pulang dari Amerika, dari mana, nah ini kasih tugas di sini Pak, biar nggak bikin restoran lagi gitu loh Pak. Kan kebanyakan pada bikin restoran gitu kan, Bapak Ibu ya. Bercanda. Ya. Yang kedua, kalau ownernya sudah siap, ya, udah solid, ya kan. Nah, udah kasih tugas ke bawah, ya kan. Bapak bikin tim. Ya. Timnya itu ada 4 hal yang penting: legalitas, tim yang bagian legal, bagian operasional komersial, bagian akuntansi keuangan, sama bisnis plan, sama proyeksi. 4 ini aja udah cukup, Bapak Ibu. Ya, kasih tugas tambahan lah, gitu kan. Kan selama ini kan manajernya udah santai Bapak Ibu. Ini supaya belajar lagi, supaya lebih banyak tugas gitu kan. Jadi dikasih tugas ini gitu ya. Supaya mereka lebih melek lagi. Ini udah waktunya kita jump start lagi, lompat lagi. Nah, yang terakhir adalah Bapak Ibu mau gimana pun, mau lakukannya sekarang atau nanti 6 bulan lagi atau setahun lagi atau 2 tahun lagi, saran saya adalah coba didampingi oleh investment bank atau financial advisor. Gitu. Ya kan? Ya karena Bapak Ibu kan harus selalu update terhadap apa sih yang diinginkan investor. Nah, ya kan. Sebenarnya Bapak Ibu bisa aja cari investor sendiri, tapi menjadi nggak efisien dan efektif. Karena kita bolak-balik hampir tiap bulan itu kan ketemu koordinasi gitu kan. Makanya lebih efektif kalau Bapak ditandemkan sama investment bank, saran saya gitu kan. Apakah cari sendiri bisa? Bisa, cuman Bapak jadi nggak optimal. Urusan proses sama marketing kalau Bapak kerjakan semua, ya bakal salah sasaran takutnya. Tapi di sisi lain, investment bank itu di tengah, itu juga ngamankan kedua belah pihak, Bapak Ibu. Karena kadang-kadang, ya mohon maaf nih, kadang-kadang yang lokal, perusahaan lokal ditipu sama investor asingnya, ya kan? Nah ini kan kita perlu jaga di tengah. Tapi di sisi lain, ya, investor asing saya itu, 6 tahun yang lalu, itu pernah ditipu sama pengusaha lokal, karena dia nggak minta didampingi oleh investment bank, gitu, karena dia turun sendiri. Kalau Bapak Ibu nggak percaya ya, coba cek ini sebelum COVID ya, sebelum COVID, coba cek. Kalau setiap hari Selasa, Senin, Selasa lah, itu kalau di penerbangan internasional, itu Bapak lihat ya, ada anak-anak muda, ya kan, ya, zaman dulu ya, waktu saya masih ini ya, itu datang dari Singapura, dari Hong Kong ke Jakarta, itu langsung pakai pesawat, langsung flight ke Surabaya atau ke Makassar, itu langsung mereka coba untuk cari invest di perusahaan-perusahaan di Indonesia secara langsung, gitu kan. Tapi ternyata juga nggak bisa matching karena ada beberapa faktor. Salah satunya ya ini sedikit curhat antara legal, ya, komersial dan sebagainya seperti itulah. Makanya memang butuh ada investment bank di tengah. Gitu. Oke, jadi itu PR-nya jangka pendek, Bapak Ibu, ya kan?
Nah, ini ada PR jangka menengah. Ini terkait dengan rapi-rapihan, ya kan? Tolong rapikan dokumentasi, gitu kan? Ya, ya kadang-kadang saya juga gemes, perusahaan bukan perusahaan saya, gitu. Tapi akte, misalnya kayak akte kredit bank, ya kan? Masih dipegang notaris, bukan dipegang oleh perusahaan. Kan aneh gitu kan ya. Itu sering loh Bapak Ibu. Masih nyantol di notaris, perjanjian kerjasama masih nyantol di sana gitu kan ya. Nah itu kan saya yang jadi gemes gitu kan. Nah selanjutnya penguatan bisnis perusahaan, review proses, bisnis plan ini akan berjalan dengan sendirinya. Tapi yang jelas, sekali lagi PR Bapak Ibu adalah 3 ini dulu. Konsolidasi. Simpel sih sebenarnya. Loh Pak, kok dapatnya cuma 3 ini ya? Memang justru 3 ini Pak, percaya deh. Dilakukan dulu 3 ini dengan benar, ya Pak ya, pasti akan lancar Pak, insya Allah. Ya, terima kasih Pak Roland. Semoga tidak membosankan dan bisa memberikan wawasan. Mohon maaf pada Bapak Ibu kalau misalnya agak boring, kelamaan, mohon maaf nih, ya kan? Semoga makin bisa ke belakang makin seru Pak tadi. Iya, semakin diskusi nantinya gitu ya. Saya kembalikan ke Pak Roland. Oke, kita coba ini ya ke Q&A Pak. Iya, silakan. Ini saya lihat Q&A-nya gimana caranya Pak ya? Oh ini ya. Klik aja Pak Q&A di bawah. Oke. Ada 6. Ini sekarang ada perusahaan funding. Apakah itu legal atau tidak? Mungkin cara pengecekan apakah perusahaan funding atau investor itu benar nggak gitu Pak? Cara mengeceknya mungkin Pak. Intinya gini Bapak Ibu, ya kan? Kita nggak menutup rezeki ya. Kalau memang orang punya duit dan bisa memberikan bantuan ke kita, ya masa kita mau curiga atau menutup rezeki. Tapi kita harus tahu tanda-tandanya dari jauh. Gitu. Ya kan? 1, kalau dia minta biaya di depan terlebih dahulu, itu banyak yang, mohon maaf nih, saya sebenarnya nggak mau nutup ranah bisnisnya orang, cuman kadang-kadang saya mesti kasih contoh bahwa ada beberapa yang minta fee dulu di depan, misalnya saya minta fee dong, untuk kita jalan ke investor kita butuh dana berapa, sehingga kita bisa mendapatkan investor. Nah itu kebalik. Justru saya dibayar itu berdasarkan sukses fee. Gitu. Jadi dalam hal pemasaran, saya dibayar berdasarkan sukses fee. Jadi kalau saya berhasil mendapatkan investornya udah datang dulu. Bahkan investornya sudah datang, sudah ngecek, ya kan? Tiba-tiba gagal, itu kan sudah banyak biaya keluar, ya kan? Ya itu, kalau gagal saya pun juga nggak dapat sukses fee, Bapak Ibu. Oh gitu? Iya. Jadi semua berdasarkan sukses fee. Gitu. Memang ada kadang-kadang ada yang minta biaya bulanan, tapi itu kalau kita bertindak untuk melakukan analisa terhadap perusahaan. Maksudnya gini, Pak Roland nih, ya kan Pak Adi, kita jadi dokter Pak. Kadang-kadang kita jadi dokter, makanya disebut financial advisor, corporate finance advisor. Jadi Pak Adi ini saya punya perusahaan kayak gini nih, bisnisnya ini. Nah, ini gimana kita ngomong sama investor? Ya udah Pak, ini Bapak bisnisnya misalnya ada A, B, C, D. Izin ya Pak, menurut saya bisnis Bapak yang A, B dikeluarin dulu Pak, spin off. Yang ini tetap di sini, masukin aset, masukin ini, nanti kita rombak laporan keuangannya. Nah, itu udah lain. Itu kan sudah ada aktivitas, gitu kan, pengobatan di situ kalau kita ngomong dokter ya. Nah, itu memang kita biasanya ngecas biaya-biaya tertentu gitu. Karena kita kan terkait sama resources kita. Tapi kalau terkait murni pendanaan, Pak, udah pasti sukses fee. Bahkan IPO pun sukses fee, Pak. Oke. Sukses fee dari siapa, Pak? Dari investor atau dari ini? Dari owner dong, karena kan dari perusahaan yang menerima dananya, Pak. Oke. Dari perusahaan yang menerima dananya, Pak. Kebetulan ngeling juga nih, ada satu pertanyaan, mau bertanya apa yang didapatkan oleh bank ketika suatu bisnis mendapatkan pendanaan dari investor. Berarti yang tadi ya, sukses fee.
Yang nomor berapa nih Pak ya? Di chat Pak. Tadi kebetulan saya ada lihat di chat. Baca-baca di chat. Chat Pak. Oh di chat ya, di chat ya. Saya buka chat gimana ya Pak? Di samping Pak ada chat, ada di samping Q&A ada chat. Di samping Q&A. Ini maaf agak gaptek nih. Di samping Q&A ada chat. Coba gimana sih Pak? Saya nggak nemu, tapi gimana tadi? Mau diulang? Tadi sih Pak nih, selamat siang Pak Hadi. Saya mau bertanya, apa yang didapatkan oleh bank ketika suatu bisnis mendapatkan pendanaan dari investor? Nah, ya sama. Ya, sama. Kita dapat success fee. Investment bank ya Pak. Kadang-kadang ada dua definisi yang berbeda. Ada investment bank, ada commercial bank atau corporate bank seperti itu. Kita next ya Q&A. Apa bedanya investment bank dengan venture kapitalis Pak yang berinvest di beberapa startup seperti Gojek? Bedanya apa Pak? Oh ya, oke. Venture capital itu adalah salah satu rekanan investor kita gitu. Ya kan? Oke. Kita investment bank itu ya sebenarnya tergantung dari definisi, tapi fungsi utamanya itu kita sebagai apa ya istilahnya menjembatani lah. Kita tidak berinvestasi. Kita tidak berinvestasi sebenarnya, gitu kan? Kita menjembatani pertemuan antara perusahaan yang membutuhkan dana dan perusahaan dan investor yang memiliki dana, gitu, supaya terjadi suatu investasi, gitu. Oke. Berarti investor itu berupa venture kapitalis juga, gitu kan? Yes, investornya salah satu definisinya ada venture kapitalis, gitu. Yang kebetulan, jadi kalau misalnya saya ketemu sama perusahaan startup, ya semacam Gojek, ya tentunya kalau dari list tadi saya mesti nggak akan menghubungi aset manajemen, tapi saya menghubungi venture kapitalis untuk investasi seperti itu. Next ini apa pertimbangan untuk melangkah ke IPO? Wah. Nah, satu sesi lagi. Kalau tanya IPO. Panjang ini. Panjang. Mungkin ini aja Pak. Yang paling utama ya, yang paling utama. Udah pasti yang satu untuk mendapatkan pendanaan, Bapak Ibu, melalui IPO. Itu udah nggak bisa dipungkiri, karena memang theoretically, practically, memang gunanya IPO itu udah mendapatkan pendanaan. Tapi yang penting nomor 2 itu adalah akses terhadap capital. Akses prestis Bapak itu dari perusahaan tertutup di sini tiba-tiba naik. Kenapa? Karena menjadi perusahaan, bayangkan Bapak Ibu sudah diperiksa oleh OJK. Ya kan? Laporan keuangan itu untuk publik. Bapak Ibu harus mengikuti peraturan-peraturan yang rigid dari OJK. Menjadi suatu perusahaan publik, dipercaya oleh masyarakat. Itu seluruh orang dari seluruh dunia itu bisa mengakses server IDX atau Bursa Efek Indonesia untuk melihat laporan keuangan Bapak Ibu perusahaan itu. Ya kan? Ya ini mohon maaf nih. Ya saya tahu lah, kadang-kadang nih, semoga setelah tax amnesty nggak terjadi ya, tapi laporan keuangan itu kadang-kadang ada 3 versi gitu ya. Ya kan? Ada 4 versi gitu ya. Tapi once ketika menjadi perusahaan TBK, nggak ada versi-versi yang lain, laporan pajak, laporan keuangan, itu adalah single version. Itulah yang menjadi posisinya menjadi lebih reliable ya, lebih terpercaya. Gitu. Karena sudah semakin terpercaya, investor manapun kalau melihat perkembangan perusahaan tersebut bagus, pasti berkeinginan untuk berinvestasi. Jadi istilahnya setelah IPO tiba-tiba mau IPO lagi, itu nggak sulit lagi cari dananya. Karena sudah dikenal oleh para investor. Seperti apa? Oleh karena itu ada yang namanya right issue di pasar modal Indonesia. Nanti Bapak Ibu coba googling, ada IPO, ada right issue seperti itu. Ini kalau nggak salah, saya sama Pak Hadi kebetulan pernah ngomong nih yang IPO. Pak Hadi bilangnya kalau untuk IPO tuh terutama perusahaan keluarga Pak, yang generasi ke bawahnya nih udah Gen 2, Gen 3 ini untuk mempertahankan bisnis lah. Kalau terbalikan generasi kan mulai ini punya siapa nih,
Itu kan lebih baik ke IPO. Betul. Andai kata perusahaan Bapak sudah sangat besar sekali gitu ya, udah besar banget, jadi gini Pak, perusahaan kalau udah sangat besar, tiba-tiba Bapak mau mewariskan, kan biasanya kalau mewariskan itu kan, ya misalnya Pak Roland punya anak ya, si A, oh kamu dapat pabrik yang di Jawa Timur ya, nah si B, kamu dapat pabrik plastik yang ada di Jawa Tengah ya, nah si C punya rumah makan di sana gitu kan, terpisah-pisah, enak baginya gitu, ya kan. Tapi tiba-tiba kalau perusahaannya satu, ya kan, Bapak mau pecah-pecah, misalnya perusahaan pergudangan, oh yaudah, gudang yang di Jakarta dan Jawa Barat buat si A, Jawa Tengah si B, perusahaan yang di sana si C, akhirnya terpecah kan, udah nggak kompak lagi itu perusahaan, ya kan, ya kan, udah nggak gede lagi karena udah terpecah, gitu kan. Nah, salah satu cara yang paling enak itu ada dengan IPO. Kenapa? Karena anak-anak itu tinggal dikasih saham, Bapak Ibu. Dan nantinya terserah sahamnya mau diapain, mau dia jual ya terserah dia gitu kan. Dia mau punya bisnis lain nggak jual nggak dia. Dan ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kan pengennya itu kan kalau punya diri perusahaan kan dijual lebih mahal ya daripada modal yang sudah disetorkan kan. Nah problemnya kan kalau perusahaan private menjual saham lama atau saham yang di tangan ke orang lain dengan harga lebih mahal, itu kan kena PBH 30% kan, atas upside-nya gitu kan. Ya kan? Nah, kalau di pasar modal mau dijual harga berapa saja ya, pajaknya cuma 0,5% untuk founder. Jadi bayangin 30% dibandingkan 0,5% kan. Bagaikan kalau kata direktur bursa zaman dulu bilangnya, wah ini kayak tax amnesty jilid 2 gitu kan. Seperti itu. Jadi memang tujuannya adalah untuk keutuhan keluarga sebenarnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke next. Ini waktunya sih, wah, ya, jam kita coba lihat ya. Next itu tadi dipersyaratkan dalam kondisi sehat. Jadi sedangkan during COVID-19 mayoritasnya dalam keadaan demam, Pak, tidak sehat, menurun, piutang memanjang. Kira-kira kondisi apa yang kira-kira akan berat buat mendapatkan investor? Ya, tadi kan saya udah cerita ya Pak Roland bahwa kondisi investor saat ini ada dua kan tadi, ada yang pasar modal sekarang lagi berat, potensinya dia berinvestasi bisa, tapi kan 15% yang merasa ini, jadi kurang lebih 1/10 lah, jadi 10 proposal masuk, mungkin 1 yang dia investasi, kurang lebih gitu, kalau kita ngomong goblok-goblokan ya. Nah, kalau di private market lebih positif mereka, gitu, di alternatif gitu kan. Nah, sekarang kalau kita ngomong terhadap sisi yang menderita nih, perusahaan di Indonesia, kan pertanyaan kayaknya gitu tuh. Kira-kira kondisi apa yang akan berat buat mendapat investor kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah nomor 1, ya kan, Bapak Ibu selama ini berusaha, ya. Nah, ini bukan mau mengecilkan, tapi apakah sudah ada tabungan? Ya, of course sudah ada. Ya, maksudnya adalah tabungan itu dalam bentuk pasti kalau lancar 10 tahun lancar, jalan lancar pasti ada dalam bentuk tanah, ada kekayaan bertambah lah. Itulah tujuan kita membuat perusahaan kan itu. Ya kan? Nah, sekarang adalah semua investor sama perusahaan lagi susah. Ya kan kita semua paham ini gitu. Pertanyaannya adalah 1, apakah masih bisa puasa dengan menggunakan kemampuan yang ada saat ini? Dan diukur puasa ini seberapa lama? Karena industri Bapak Ibu sendiri yang tahu. Berapa lama sih? Mau 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu. Yang ketiga, apakah sudah menyiapkan kira-kira mau ngapain nih? Ini masih menggunakan dana yang ada ya. Ya, mau jual aset atau apa gitu.
skenario itu harus selalu dibuat. Saya selalu ngomong sama owner seperti itu. Skenario itu harus selalu ada, supaya apa? Nggak kaget, Bapak Ibu. Tapi skenario 2 harus selalu jalan. Gitu. Jadi yang dilakukan adalah, mulai sekarang, ya kita harus, Bapak Ibu harus menghubungi investment bank untuk ngecek perusahaan, karena kadang-kadang case by case basis, perusahaannya seperti apa, gitu kan. Kalau misalnya tadi balik ke industri yang tertekan, tentunya kayak industri farmasi, sekarang dalam kondisi yang lebih baik daripada industri travel atau industri perhotelan gitu kan. Ya kan? Nah, investor akan melihat hal yang berbeda. Oleh karena itu ya disarankan untuk menghubungi financial advisor atau investment bank untuk melihat kondisi masing-masing perusahaan. Nah, jadi ada dua jalan nih. Yang ini jalan, tapi yang ini gerilya juga tetap dilakukan. Karena harapannya ketika ini sudah mau jalan yang pertama itu udah mau ya setengah, udah hampir mampus lah ya. Harapannya investment bank itu sudah mendapatkan investor, Pak. Gitu. Itu yang perlu di ini. Word of advice ya Pak ya, mungkin buat Bapak Ibu yang lain adalah kadang-kadang pengusaha itu selalu bilang atau selalu menganggap bahwa lu ada investor nggak? Seakan-akan kalau udah ngomong ada, itu investornya udah pasti akan masuk. Ya kan? Nah, sekarang Bapak Ibu coba buka mindset, nggak ada yang namanya investor yang standby ready untuk selalu invest. Bapak harus membiasakan memiliki mental, kalau kira-kira saya jadi investor, saya mau nggak sih invest di perusahaan saya? Itu selalu jadi pola pikir Bapak Ibu semua. Bapak Ibu harus coba berkaca keluar, melihat perusahaan Bapak Ibu, kira-kira kekurangannya apa ya, kelebihannya apa ya? Saya bisa nutup kekurangan perusahaan saya dibandingkan perusahaan yang lain seperti apa ya? Itu selalu yang saya selalu push kepada klien saya gitu. Karena ya sekali lagi kalau Bapak ada investor yang ready untuk invest, ya kan? Tanpa melihat perusahaannya seperti apa, dia langsung tutup mata invest ya. Pasti di belakangnya ada sesuatu yang akan menjadi kerugian Bapak gitu. Karena ya pasti akan dibeli murah atau dikuasai atau apa, karena pada dasarnya seluruh investor itu pasti menginginkan return gitu loh. Karena return itu ya mau teori mau praktikal, return itu selalu berhubungan dengan resikonya. Itu yang paling penting. Semoga saling sepaham nih. Ada sih masih banyak pertanyaan Pak, jadi kita pilih aja. Ya, silakan. Ini Pak Nur Prasetyo nih, ini teman saya di perkapalan. Pak Nur Prasetyo, silakan. Secara umum, rencana pasar ini menilai suatu perusahaan dalam rangka investment. Dari perspektif tangible dan intangible secara proporsional, mana yang lebih besar? Good question, Pak. Ya kan? Tangible itu berarti kan investor datang melihat aset Bapak, dibandingkan gitu kan. Kalau, nggak tahu, ini semoga sepaham nih. Kalau intangible itu berarti datang melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Dia mau berinvestasi kan, seperti itu. Ya kan? Nah, misalnya ini contoh nih. Seorang investor datang melihat pabrik pupuk, nah itu pasti melihat tangible. Ya kan? Mungkin gitu ya Pak ya. Kalau investor yang datang melihat perusahaan penyewaan tenaga kerja, ya kan? Itu kan pasti nggak punya aset Bapak Ibu. Ya kan? Tapi dia punya sesuatu intangible. Kliennya banyak, ya kan? Tenaga kerja yang menjadi backup-nya juga banyak, gitu kan. Atau misalnya ngelihat, balik lagi ke teknologi itu intangible-nya sangat banyak sekali, gitu. Tiba-tiba perusahaan aplikasi dapat pendanaan 1 triliun, padahal cuman kerja di ruko tingkat 3, tingkat 4, kok bisa, gitu kan. Nah, balik lagi, Pak, itu semua balik kepada bisnis plan dan proyeksi, Pak. Itu yang dites sama perusahaan. Mau intangible, mau tangible. Story-nya, Pak, ya? Apa, itu pasti balik ke proyeksi dan bisnis plan. Dan Bapak selalu ingat 4G Bapak itu tadi.
gitu. Itu udah 4G itu paling enak gimana cara cerita kepada investor, Pak. Oke. Next nih kayaknya dari perkapalan juga. Apakah ada investor yang sukses nih 2 tahun terakhir ya, mengingat bisnis shipping di Indonesia agak kurang bagus, Pak? Ya, terus terang, Pak, mohon maaf nih, saya sebelumnya juga bilang sama Pak Roland bahwa satu, saya memang bukan khusus spesifik untuk pendanaan di perkapalan, tapi saya cuma membuka wawasan bahwa investor di sana itu memang luas, gitu kan. Bapak hanya perlu menemukan investment bank akan menemukan investor yang bisa masuk di perkapalan, gitu kan. Dan saya kemarin juga diskusi sama fund manager yang masuk ke shipping. Dan memang kondisi, tadi saya sudah sampaikan bahwa kondisi shipping itu memang dalam kondisi turun, gitu. Meskipun proyeksinya kemarin tahun 2021, 2022 akan meningkat, gitu kan. Dan saya sendiri juga punya agak bad experience sih, 6 tahun lalu di suatu perusahaan yang bergerak di bidang shipping. Kebetulan shipping dan dia punya pergudangan ya. Investor saya itu masuk, ternyata terjadi perpecahan di shareholder-nya. Akhirnya dia kebingungan sekarang. Mau exit nggak bisa, nah kayak gitu. Jadi curhat saya. Memang betul, Pak. Mungkin saya nggak bisa banyak ngomong, tapi saya mungkin bisa nuntun ya. Saya bisa bantu Pak Budiardi kalau misalnya mau dikawal lah seperti apa. Karena memang tugas saya investment bank, jadi mau industri apapun juga harus saya lahap dan saya harus temukan investornya gitu ya. Ya, dari Pak Budi lagi, second question. Kalau perusahaannya merupa satu grup, Pak, apakah yang di IPO itu hanya satu perusahaan atau satu grup gitu, Pak? Tergantung, Pak. Tergantung. Kita akan lihat mana investor yang akan suka gitu ya. Gimana ya contohnya? Agak sulit nih saya. Kalau grup terlalu besar, Pak ya, kan banyak tuh berat. Nah, ada grup yang bisa diinvestasi yang di IPO-kan satu grup itu lebih baik daripada dipecah. Ada yang dipecah itu lebih baik daripada digabung. Contohnya gini deh. Bapak punya perusahaan manufaktur makanan gitu ya. Sama Bapak punya satu perusahaan transportasi. Transport apa namanya ya? Bukan kurir ya, transport lah. Ada armada lah, perusahaan armada lah. Di sini itu ada perusahaan yang bikin snack gitu ya. Digabung mungkin masih bisa. Ada story-nya, yang ini mengantarkan makanan dari perusahaan snack-nya tadi, itu masih bisa gitu kan. Story-nya masih bagus gitu, misalnya digabung gitu ya. Masih ada sinergi di dua perusahaan ini. Tapi kalau misalnya nih, yang satu perusahaan snack ini kan lagi namanya makanan, minuman, konsumer kan nilainya tinggi, Pak. Digabung sama perusahaan properti dalam satu grup yang sama gitu kan. Di mana properti lagi turun, yang ini naik, ininya turun, dapatnya Bapak harga di tengah gitu kan. Investor akan lihat di tengah gitu. Malah dicari kelemahan di propertinya daripada kelebihan di konsumernya gitu. Jadi saya selalu sarankan bahwa ini sementara di spin off dulu. Nah, perusahaan yang consumer ini yang di IPO-kan gitu, Pak. Ya mau Gojek sekalian GoFood-nya, Pak, gitu. Kalau ya, gitu, betul. Udah yang lain-lain go live ya mungkin enggak gitu kan. Iya, betul. Bisa jadi kayak gitu, Pak. Sejalan katanya kan. Iya. Oke, mungkin terakhir kita ini aja tips sukses untuk pemuda milenial. Nah, dari Pak Hadi nih. Gini Pak, milenial itu kan resourceful ya, kan. Yang dalam hal pendanaan itu adalah
dia harus melakukan kolaborasi. Misalnya suatu perusahaan yang terdiri dari milenial itu malah lebih enak dia melakukan kolaborasi dengan teman-temannya untuk mempersiapkan, kalau kita ngomong sesi pendanaan itu mempersiapkannya dari awal gitu. Tapi kadang-kadang teman-teman owner milenial itu kadang-kadang faktor ketahanan, resilience-nya, kesabarannya itu mungkin yang agak kurang. Nah, itu mungkin bisa belajar daripada generasi sebelumnya gitu. Generasi sebelumnya itu tingkat, ya terus terang kalau, ya sekali lagi, kalau ngomongin pendanaan bank, leasing, mungkin udah terstandar, seluruh perusahaan udah paham. Tapi kalau udah masuk ke ranah investasi langsung gitu kan, itu investornya itu sangat melek finansial. Nah, ini butuh memang teman-teman milenial yang saya tadi bilang lebih muda ya, yang bisa dengan cepat menjadi partner, menjadi counterpart, menjawab setiap investor yang akan bertanya gitu. Tapi memang kadang-kadang ya tingkat kesabaran, udah nggak sabar nungguin dananya ini yang perlu belajar daripada mungkin lebih senior ya. Mungkin itu kali ya. Seperti itu. Ada banyak Pak klien-klien yang milenial sih sekarang. Gitu ya. Iya. Restoran ya yang paling banyak nih. Bapak tadi bilang kalau bisa jangan buka restoran lagi kan? Iya, sudah terlalu banyak yang buka restoran tuh Pak. Oke, Pak, terima kasih atas sharingnya. Mungkin saya bisa sharing sedikit juga Pak mengenai jadwal minggu depan. Berarti udah selesai ini Pak Roland ya? Ya Pak, boleh saya. Saya sudah komplit. Saya juga terima kasih buat teman-teman yang hadir di sini ya. Ya Pak, nggak apa-apa, Bapak masih bisa join. Jadi kita Pak untuk next itu apa? Next. Siap, baik Pak. Mungkin saya boleh share screen Pak di sini. Siap, kalau itu saya close dulu ya, stop share. Ya. Oke, jadi bagi teman-teman mau join untuk next mini class, kita tetap ada nih di kapalaku.com/ langsung ke kapalaku.com, langsung ada mini class, klik aja, kita tiap minggu ada, dan ini untuk minggu depan, hari Kamis, jadi ini menyambung nih dari apa yang Pak Hadi hari ini terangin, bahwa plan. Kita harus membuat satu perusahaan yang bagus lah gitu kan secara internal. Gimana sih kita membangun satu bisnis yang solid gitu kan. Jadi ini kita mengundang salah satu pakar nih dari NQ Indonesia, namanya Pak Putra, CEO langsung ya. Dan beliau menceritakan gimana kita membuat bisnis dari nol lah. Jadi kalau kita buka cabang nih di seluruh Indonesia, gimana sih kita mengontrol cabang-cabang kita. Jadi kita tidak harus sering turun tangan nih. Makanya kan banyak nih para owner bilang, wah saya banyak bisnis nih, jadi saya nggak punya waktu untuk keluarga. Nah sebenarnya ini konsepnya sih, konsep bisnis kita yang kurang ya, bukan kita nggak ada waktu untuk keluarga. Oke, yang join ini sudah available di kapalaku.com, langsung register aja. Dan ini juga untuk teman-teman yang mau menjadi speaker, boleh kita email aja ke saya. Ini expo, kebetulan ditunda expo-nya ke tahun depan. Tahun ini kayaknya di-cancel karena masalah COVID. Dan semua materi hari ini akan kita upload ke YouTube, jadi bisa di-replay ulang. Kalau materinya sendiri itu bisa ke ke Telegram, t.me/miniclass, atau bisa ke Telegram, cari aja Kapal Aku. Nanti akan muncul, join aja. Kita semua materi itu di-share dari depan, dari yang sesi pertama sampai sesi terakhir. Nanti Pak Hadi juga kita share di grup kita.
Oke, jadi terima kasih untuk semua member yang sudah join. Terima kasih juga Pak Hadi sudah mendengarkan undangan saya. Materinya menarik banget. Mungkin hari ini mini kelas yang paling lama, Pak. Sampai. Aduh, mohon maaf ya. 2 jam juga, Pak. Semoga tidak membosankan nih. Iya, sebenarnya saya sendiri banyak pertanyaan tadi nih. Menarik semua pertanyaannya. Siap. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, mungkin tadi udah ada kontaknya, bisa langsung kontak ke Pak Hadi ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih juga Pak Hadi. Sampai jumpa di mini kelas selanjutnya. Karena kapal aku, inspirasi kamu. Siap. Terima kasih, Pak.